sambut malam ya, tepuk tangannya sambil bersandar. Masih semangat, masih. Kayak orang kepengen ditengok sama tetangga. Semoga lekas sembuh gitu. Dikasih buah-buahan dondong gitu kan. Itu enggak baik. Orang masih orang tanda-tanda mau sakit aja pengen nonton Patmat. Bukan Patmat, apalagi orang sehat ya kan. Orang datang dari jam 7 tadi Bapak Ibunya di Datang sini. jam berapa? Lo kok nggak ngomong saya? Emang kalau ngomong mau ngapain? Tak ajak makan di situ. Di mana? Di rumah makan itu loh, Padang sederhana sekali itu loh situ loh. Jadi cuma nasi doang itu loh. Kan sederhana sekali loh. Tahu gitu tadi tak ajak makan bareng-bareng. Lu saya seneng kok, saya cinta dan sayang sama penonton. Makanya penonton sayang, cinta dan sayang. Bener. Berapa sih paling? 15 juta. Kalau cuma hanya berapa ratus orang. Kecil, asodaqatul ibdolil bala. Kita tuh berbagi kepada siapa saja. Duit kita aja duit orang lain, kebahagiaan kita juga ada kebahagiaan orang lain. Iya, ya udah Mas. Kan nggak sempat makan, katanya Bapak Ibu, ntar dibungkus aja. Dibungkus aja Mas. Dikecilin mau nggak? Enggak, maksudnya dibungkus tuh dikecilin. Oh, jadi dikecilin. Enggak apa-apa, enggak jadi persoalan bagi saya. Kembali ke laptop. Minimal satu orang 1.500. Dolar. Dolar Ukraina. Sana pakai euro Pak. Euro gitu. Euro. Kamu mengerti euro? Kamu ngertinya peso. Mata uang Filipina. Golok gobang. Selamat malam Pak Valentino. Goedenavond, meneer. Goedenavond, meneer. Selamat malam juga maksudnya. Selamat datang di Bukan Empat Mata. Sebelum ngobrol-ngobrol, coba dong sapa penonton di studio di rumah dengan bahasa Belanda. Monggo silakan. Iya, silakan Bapak ke kamera yang nyala. Kalau sudah tidak sanggup langsung angkat tangan Pak. Ini acara beda. Monggo silakan. Yang ini Pak. Kamera satu. Di luar studio nggak apa-apa. Sama Pak Abu ya di sini ya di sini. Sama Pak Abu. Ya, itu yang nyaran. Jagain parkir. Oke, selamat malam para pemirsa. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-69. Merdeka. Merdeka. Pakai bahasa Belanda. Pakai bahasa Belanda. Tidak ada orang Belanda, Pak. Wah, luar biasa. Saya asli orang Indonesia. Luar biasa. Antrek-lek. Apaan tuh? Bagus. Tanya kalau Bapak Valentino. Bener Pak. Ya. Emang keceklek bahasanya Pak? Antrek-lek. Ya kan peraten-peraten. Sedikit-dikit horen-horen. Ya, antrek-lek. Dengar ya. Forgotten. Apa tuh Mas? Stop, nggak boleh larang. Perbodan. Perbodan. Wah emang bener Lu Pak. tanya kalau nggak Valentino, betul kan Pak? Loh. Kerkop. Apa? Kuburan. Bahasa Belanda kalau Valentino. Dipikir aku bercanda Pak Valentino. Kerkop. Loh, verkop. Sekop tuh mulutmu itu loh. Dari kalem. Untuk Pak Valentino nih. Jadi gimana nih Pak awal mula munculnya sebutan Belanda Depok atau Bulin Depok nih, monggo. Oke, terima kasih Pak Tukul. Jadi ceritanya agak panjang sedikit. Karena ini cerita sejarah yang ada. Bahwa 300 tahun yang lalu ada seorang Belanda yang bernama Cornelis Sutherland, pegawai VOC yang punya kedudukan, punya jabatan, tapi sudah tidak cocok dengan visi dan misi dari VOC, dia keluar. Dia membeli tanah dari mulai Gambir sampai dengan Depok. Gambir dari itu tepatnya di lapangan Banteng, Jatinegara, Lenteng Agung, itu Sringsing dulu sampai terakhir di Depok. Untuk menggarap tanah yang ada di Depok waktu itu masih hutan belantara, didatangkanlah sekitar 150 orang dari Indonesia Timur, terutama dari Bali. Pekerja dari Bali. Saya lihat di sini. Ada. Ini ada Tabanan, Ubud, terus dari Buleleng juga ada, Jembrana. Ya. Itu untuk karena mereka sudah ahli dalam pertanian, perkebunan, mereka dibawa ke Depok, dikerjakan untuk menggarap kota Depok. Nah, di sana
ada lahan yang cukup besar dengan 150 orang, digaraplah Depok dari hutan menjadi daerah perkebunan, pertanian. Setelah Cornelis Sastren meninggal, dia meninggalkan satu wasiat, Pak Toto. Apa nih, Pak? Wasiatnya adalah memerdekakan, membebaskan para pekerja dari para perbudakan pada waktu itu. Luar biasa. Dan dikasih wasiat, dikasih tanah-tanah semua ke pegawainya, ke pekerjanya. Yang 150 Yang orang itu ya, Pak? 150 orang. Luar biasa. Baik. Nah, sejak tahun 1714 setelah meninggalnya beliau, itu orang-orang Depok itu mendirikan suatu komunitas, bahkan mendirikan suatu pemerintahan partikulir sendiri untuk menggarap kota Depok. Orang Belandanya itu tadi ya? Bukan orang-orang para Yang pekerja orang Belanda udah meninggal? yang meninggal. Ngomong-ngomong istrinya berapa itu yang di Belanda itu? Kok nanyain istrinya, Mas? Loh kan biasanya kan ada turunan-turunannya, kan ada korelasinya toh. Istrinya yang tercatat 2. Yang kecatat 2, yang Yang enggak, Pak? tercatat 2. Yang enggak ya, enggak Yang tahu lah. ketangkep 2, yang Ya, kececer di yang kececer yang banyak. Emangnya ya? luar biasa. Nah itu mungkin turunan-turunannya ya Pram ya. Yang saya ada korelasi Ya. di situ. Oh, benar-benar, Mas. Lalu, Pak? Jadi setelah pemerintahan partikulir Depok itu Depok digarap dengan baik, hasilnya juga cukup baik untuk menunjang Jakarta. Nah, pada tahun abad yang ke-18 itu ada pembangunan kereta api, rel kereta api dari Bogor ke Jakarta. Iya, iya. Banyak sekali orang Belanda yang ke Depok, Pak. Karena Depok itu bagus, enak, dingin. Bahkan mereka bikin villa di sana. Banyak villa-villa dan mereka juga kebetulan orang Depok tuh cantik-cantik, Pak. Pastinya. Cipete aja cantik-cantik. Ya. Apalagi Depok. Kembali ke laptop. For all my guests, semua bintang tamu. Masih dalam suasana kemerdekaan. Apa sih yang harus kita lakukan untuk menjadikan Indonesia lebih baik ini? Monggo dari Ibu Astri ini. Kalau saya pribadi ya tetap kedepannya kita tetap fokus pada pekerjaan dan passion kita masing-masing. Jadi ya apa yang kita kerjakan, kita lakukan tetap fokus dan konsisten. Itu. Jadi Setuju. Indonesia tetap lebih maju lagi. Setuju. Koeksistensi, berkarya dengan karyanya masing-masing. Ya. Yang jadi pelawak, yang menghibur yang benar untuk semua orang. Dan yang jadi polisi baru melindungi semua orang. Dan penyanyi, monggo Mbak Kikan ini. Ya, sebenarnya hampir sama ya Mas Tukul. Iya. Artinya mengisi kemerdekaan ini sebaiknya kita semua sesuai dengan profesi kita masing-masing gitu. Kita kayak saya gitu sebagai musisi, gimana caranya saya bisa terus berkarya, di mana karya saya itu bisa menginspirasi banyak orang gitu. Terus mungkin selain itu juga karena saya adalah ibu dari 2 orang anak gitu, gimana caranya untuk supaya saya ini mempersiapkan anak-anak saya ini supaya masa depan mereka lebih baik, dan pastinya juga saya harus menanamkan sejak dini kepada mereka untuk selalu mengedepankan kepentingan bangsanya. Luar biasa, saya setuju. Nomor 1 tuh kepentingan bangsa. Negara itu nomor 1. Negara aman, keluarga aman. Keluarga aman, negara nggak aman. Lagi mangan kamu dihibur sama granat. Rujak kasih granat nanas dia di situ. Dengar. Kalau dari Mas Bondan. Ya, setuju sama Mbak Kikan juga bahwa memang kita harus mencetak generasi-generasi yang peduli kepada bangsanya sendiri. Yeah. Dan yang pasti juga kita harus mengajarkan sejarah. Yeah. Ya, supaya mereka mengenal perjuangan-perjuangan para pahlawan dulu yang mempertahankan dan memerdekakan negara kita, untuk kemudian kita teruskan. Jadi jangan sampai juga nyasar terlalu ke bule-bulean, ke barat-baratan, atau mudah terkontaminasi oleh budaya-budaya lain dan melupakan negara sendiri gitu. Luar biasa. Jangan pernah melupakan sejarah. Hidupmu kecengklak, kamu tahu nggak? Lu bener. Sejarah jangan lupakan. Ingat waktu kamu susah, siapa yang waktu kamu menolong. Ingat waktu kamu tidak ada orang menyintai, siapa orang pertama menyintai kamu.
Jangan lupakan sejarah. Kulawat kamu. Ya itu kualat maksudnya. Kalau dari Pak Valentino, monggo. Komunitas Depok yang tadi yang ada di Depok itu punya seperangkat gamelan, Pak. Wow. Itu yang didatangkan dari Bali. Dari Bali. Ya. Nah, itu jadi kebudayaan dari Bali juga masuk di Kota Depok. Bisa menari-nari segala. Waduh, Asun Kertoworo Nugroho, Ida Sangyang Widiwoso. Lalu orang Depok tuh sudah campuran kan, ada dari Bali, karena dari daerah timur, ada dari Maluku, ada dari Indonesia Timur. Jadi sudah menjadi kesatuan, sudah Bhinneka Tunggal Ika kita di sana. Luar biasa. Dari Vega mungkin? Mungkin bisa dong. Ya kalau untuk aku sendiri Mas sebagai generasi muda ya, untuk kita-kita yang masih 17 tahunan seperti aku gini ya Mas ya. Kita 17 tuh tahun sisanya. anak aja, kita tuh harus bangga Mas Tukul, di luar sana banyak banget negara yang masih memperjuangkan kemerdekaannya. Kita sendiri harus bersyukur, kita nggak perlu susah payah untuk merdeka. Kita udah nerima dengan sangat mudah sekarang kayak gini kemerdekaan, dan kita harus bangga menjadi I'm proud to be Indonesia, bangga menjadi warga negara Indonesia.